Selamat bertemu para siswa SMA MA. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang KSN Fisika 2021 yang kemarin diadakan tanggal 3 Juni. Hari ini yang pertama ini adalah gerak parabola dan yang kedua nanti adalah gerak parabola dengan analisis vektor. Kita baca soalnya sambil kita sketch ya gambarnya. Dua bola dilempar dari menara setinggi 25 meter. Jadi ada menara yang tingginya dari tanah itu 25 meter. Bola pertama dilempar pada sudut theta dengan cos theta 0,6, berarti sudut di kuadran 1 ya. Terhadap garis horizontal. Jadi taruhlah itu dilempar begini. Ya ini dilempar dengan kecepatan awal dengan sudut theta terhadap horizontal. Anggap aja horizontal seperti ini ya. Biasanya kita anggap ini sumbu X positif kan. Ini bola pertama ini ya, ini bola pertama. Bola kedua dilempar 180 derajat terhadap arah bola pertama ya. Jadi kalau bola pertama arahnya ke sana, bola kedua yang ini, yang biru ini. Kedua bola mempunyai kelajuan awal 25. Jadi kelajuannya sama ya. Ini 25, ini juga 25. Ya, berlawanan arah karena katanya sudutnya harus 180 kan? Sudutnya harus 180 ya. Jadi kalau Anda lihat ini 180 kan, berlawanan arah. Berapa jarak antara kedua bola tersebut ketika tiba di tanah? Jadi ini dia dilempar dari menara ini. Ya, ini ada menara. Ya. Tingginya 25 meter dari tanah, taruhlah ini O. Ini 25 meter dari tanah. Tanahnya yang ini. Nah, ini tuh tanah. Ya. Jadi kalau Anda lihat nanti ini kan tentu akan menempuh lintasan seperti ini kan, parabola. Nyampe ke tanah di sini. Ya. Taruhlah ini titik A1. Dilempar sudutnya sama, ini theta, ini juga theta ya. Dan kenapa ini dilempar ke atas dia ke bawah? Karena gravitasinya ke bawah ya. Nanti kalau dimasukkan kan negatif. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Berapa jarak antara kedua bola? Jadi yang ditanya adalah jarak ini. Ini akan menempuh yang biru ini. Kalau dilempar ke bawah begini, dia akan menempuh lintasan ini. Nah, sampai dia di A2 nih. Ya. Nah, ya. Yang ditanyakan itu adalah ini, jarak dari sini ke sini. Ya. Jarak ini yang ditanya. Ya. Jarak A1, A2. Ya. Jadi nanti Anda lihat ini tuh yang biru ini jarak horizontalnya X2 kan. Ya, jarak yang ditempuhnya sampai di tanah itu X2. Yang di sini, yang ke kanan ini jarak yang ditempuhnya sampai tanah adalah X1. Jadi jelas ini nanti akan negatif ini jawabannya. Ini positif. Jadi tinggal nanti jaraknya ya tinggal X1 tambah X2 tapi X2 dipositifkan ya. Jadi X2 ini nanti dipositifkan. Karena dia negatif. Pakai harga mutlak ya, tambah X1. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, biasanya kita ambil sebagai guide yang sama. Ke arah kanan ini plus, untuk sumbu X, ke arah atas ini plus. Ya, gravitasi selalu ke bawah, min. Kemudian diketahui cos theta itu adalah 0,6. Dan Anda sudah tahu kalau cos theta 0,6, maka sin theta pasti 0,8. Apa yang unik, ini dianggap dilemparkan pada saat yang bersamaan kan? Ya, atau tidak bersamaan juga nggak apa-apa. Karena itu yang ditanya jarak ketika sampai tiba di tanah ya. Jadi beda-beda ya. Ini ke sini ya. Dengan waktu yang berbeda-beda, tentu ya waktunya berbeda. Nah, tapi apa yang terjadi di sini, mereka akan sampai di tanah. Sehingga jarak vertikalnya sama. Jadi kalau ini kita ukur, ini negatif nanti kan ke bawah. Ini adalah jarak vertikal dari benda satu. Ini akan sama dengan jarak vertikal dari benda dua. Sama ini. Ya. Karena dilempar dari tempat yang sama, jatuh di tempat yang sama. Ya, dilempar dari ini taruhlah sumbu Y. Dilempar dari menara ini
tiba di sini. Yang ini tiba di sini juga. Jadi ini negatif ya. Kalau nanti dimasukkan negatif 25. Tinggi menaranya 25 meter. Seperti biasa, kita harus uraikan dulu V0 ini kan. Dan kebetulan sama, jadi kita ambil besarnya saja sama. Ini adalah V0 untuk benda 1X, ya. Tapi besarnya sama dengan yang 2 ya. Ini V0 2Y. Ini juga gitu nanti. Ini ada yang biru ya. Ini yang biru ini adalah V0 2Y. Kemudian yang ke sini adalah V0 2X. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat soal ini, tentu Anda harus ingat kembali persamaan gerak parabola ya. Persamaan gerak parabola. Di sumbu X itu gerak lurus beraturan. Jadi di sumbu X ini gerak lurus beraturan karena gravitasinya hanya pada sumbu Y. Sehingga kecepatannya tetap Vx sama dengan V0x. Ya, dan V0x ini dihitung dengan rumus V0 cos theta ya. Sudutnya theta. Ya, ini harus kita hitung dulu nanti. Ya. Kemudian X, jarak yang ditempuhnya, yang ini, ya, jarak yang ditempuhnya ini. Karena GLB, ya tinggal V0X kali T. Ya, sehingga kalau mau ngitung X kan yang ditanya. Untuk menghitung X ini, Anda perlu ngitung T. Ya, Anda harus hitung T. Ini akan kita pakai nanti. Sementara di sumbu Y adalah GLBB. Ya, dengan percepatannya min gravitasi. Sehingga kan V sama dengan V0 plus AT. V sama dengan V0 plus AT. V0-nya V0Y. A-nya min G. Ya. V0 plus AT. Ya kan? Tapi ini nggak akan kita pakai. Karena yang kita tinjau nanti kan X dan Y. Ya. Kemudian ini juga nggak akan kita pakai Vx V0X ini. Yang kita pakai yang ini Y. Nah, S V0T. V0T kan, V0T. V0-nya harus V0Y. Plus setengah AT kuadrat. Hanya min G. Jadi min setengah G T kuadrat. Nah, ini yang akan kita pakai. Yang pertama tentu harus kita tentukan dahulu V0X dan V0Y. Ya. Anda sudah tahu sudah V0X itu sama ya kebetulan. Nanti soal plus minusnya gampang. Tapi besarnya sama. V01X dengan V02X besarnya sama. Kita anggap aja V0X, V0Y. Anda sudah tahu ya kalau sudut tetanya ini V0X itu adalah V0 cos theta. V0-nya 25, cos theta-nya 0,6. Jadi hasilnya 15. V0Y-nya sama dengan V0 sin theta. V0-nya 25. Diketahui ya. Ini 25. Jadi coba lihat V0-nya. Kecepatan nah sama kan, ini 25, ini juga 25 ya. Kebetulan sama. Sin theta 0,8. Jadi hasilnya 20. Oke, selesai. Sekarang kita tinjau persamaan gerak pada sumbu Y dulu. Tinjau persamaan gerak pada sumbu Y. Ya, yang GLBB itu, ya. Arah ke atas plus. Jadi ditinjau persamaan gerak pada sumbu Y. Tentu untuk benda 1 dulu, setelah selesai benda 1 baru benda 2. Ya. Nah, perhatikan di sini, ya. Ini benda 1 yang ini. Ya, dengan arah ke atas plus. Kenapa kita tinjau sumbu Y? Itu tadi kita sudah bilang. Kita kan perlu T di sini. Untuk mencari X itu kita perlu T. Nah, T-nya didapat dari Y. Kenapa? Karena Y-nya diketahui. Kalau X kan nggak tahu kita. Oke, jadi persamaannya saya catat ya ini ya. Saya catat lagi. Y sama dengan V0Y T min setengah GT kuadrat. Nah, saya ambil yang ini ya tadi ya. Untuk benda 1. Ya, jadi kita satu-satu. Y-nya diketahui, Y-nya Y1. Ya, di bawah min 25, ya. V0Y-nya juga sudah tahu tuh, ya. Kita lihat V0Y-nya berapa? 20 ke atas ya. Benda 1 ini benda 1, sorry. Nah. Ke atas ya. Ke atas kan plus. Jadi plus ini. Ya. Plus
15 makanya. Nanti kalau V02Y min ke bawah ya. Di sini kita tidak hitung, hanya besarnya saja. Oke, Y sudah, V0Y sudah. G, karena nggak diketahui, anggap aja G-nya 10. Ya. Di sini sudah positif karena negatifnya sudah dipindahin ke sini. Oke, kita masukkan Y-nya min 25, jadi min 25 sama dengan V0Y-nya sudah tadi ini 20, ya, ini 20. T, gravitasi 10, setengah kali 10, 5. Nah, 5T kuadrat. Nah, ini kan persamaan kuadrat nih. Pindahkan aja ke ruas kanan. Gitu. Jadi, 5T kuadrat kurang 20T kurang 25 sama dengan 0. Ya, tinggal difaktorkan supaya gampang, kita bagi 5. T kuadrat min 4T min 5 sama dengan 0. Nah, kalau bisa difaktorkan, kita faktorkan. Kalau nggak bisa, pakai rumus ABC. Tapi ini bisa ya. Ya, min 5 ini untuk jadi min 4 bisa ini. Tentu 5 dan 1. Karena ini min, berarti minnya di sini. Nah, jadi min 5 dan 1. Jadi ini akan bisa kita dapat T kurang 5, T plus 1 sama dengan 0. Nah, Anda lihat di sini, ini nggak mungkin benar ini. Tidak mungkin benar, karena T-nya negatif. T kan harus lebih besar 0 ya. 0 aja nggak boleh. Kalau 0 sama aja dia diam, tidak bergerak. Berarti dari sini kita dapat T-nya 5. Nah, setelah kita dapat T-nya 5, kita bisa ngitung X sekarang. Ya, dari sini kita bisa ngitung X. Kenapa? Karena X kan rumusnya apa? V0X kali T. Ya, jadi tentu kalau ini X1, ya ini harus 1. Kan gitu. Kan yang kita tinjau 1. Jadi yang ini, X1 ini. Oke? Kalau kita hitung berapa? V0X, ya, positif kan ke kanan? Ini 15, jadi plus 15. T-nya 5 barusan. Jadi sama dengan 75 meter. Nah, ketemu kan? Ya, 75 meter. Jadi ini ke sini tuh 75 meter. Oke, nah, kita lakukan hal yang sama. Ya, tapi sekarang untuk benda 2. Ya, kita lakukan hal yang sama. Sini ya, biar kelihatan ya. Ya, kita atau di sini nggak apa-apa, nanti kita tinggal geser. Sekarang lakukan hal yang sama untuk benda 2. Ya, pada sumbu Y dulu. Persis sama, kita tinggal salin lagi rumusnya. Y V0 YT min setengah GT kuadrat. Tapi kali ini untuk benda 2. Ya, jadi Y-nya harus sama dengan Y2. Dan Anda perhatikan, Y2 itu ini. Ke bawah ya, ingat ke atas plus. Ke bawah jadi min juga, min 25. V0Y-nya ini. Ya, V0Y-nya ini, V02Y. Dan Anda lihat itu min ya, ke bawah ya, min. Min. Besarnya sama dengan 20, hanya min ya. Hanya min. Nah, itu yang penting. Oke, kalau sudah tinggal kita masukkan ke sini kan. Y min 25 sama dengan V0Y min 20 T, ini tetap min 5T kuadrat. Kita pindah ke kanan, jadi 5T kuadrat plus 20T min 25 sama dengan 0. Kemudian kita bagi 5, kita dapat T kuadrat plus 4T min 5 sama dengan 0. Ya. Nah, seperti tadi, ini persamaan kuadrat, tinggal difaktorkan aja. Min 5 ini dibagi, sehingga berapa kali berapa, hasilnya 4. 5 sama 1 juga. Cuman bedanya dengan tadi, 5-nya min. Ya, kali ini 5-nya yang plus, karena harus sama dengan 4. Ini yang min 1. Ya. Sehingga akhirnya kita dapat T plus 5, T min 1 sama dengan 0. Ya. Ini tidak mungkin, ya, karena negatif. Jadi dari sini kita dapat T-nya 1. Nah, seperti tadi, kalau T-nya kita udah dapat, maka X2 bisa kita hitung. Dengan rumus yang sama, V0X kali T. Cuman untuk 2. Nah,
V0 X untuk 2, Anda lihat. No, ke kiri kan, negatif ya. Jadi V0 X untuk 2 itu min, ke kiri. Ya, besarnya sih sama 15, cuman ke kiri. Sehingga dengan demikian, X2-nya sama dengan V0 X min 15 kali T 1. Jadi hasilnya min 15 meter. Nah, ya, jadi dengan mudah Anda sudah tahu kan, ini 75, ini min 15, tapi kan yang diinginkan jaraknya, tinggal ditambah, ya. Jadi jelas dari jarak tadi saya sudah bilang, jarak tadi adalah sama dengan X2-nya harus di harga mutlak karena negatif ditambah X1. Ya, jadi harga mutlak dari min 15 ditambah dengan 75. 15 tambah 75. Jadi sama dengan 90, ya, meter tentu. Jadi seperti itu ya. Ini tidak ada hal yang biasa, jadi hanya persamaan gerak parabola. Ya, dan persamaan gerak parabolanya juga kita hanya konsentrasi pada X dan Y. Ya, tapi untuk menghitung X kita perlu V0 X, karena itu kita selalu hitung V0 X duluan. Untuk menghitung Y kita perlu V0 Y, makanya kita hitung dulu V0 sin theta. Kebetulan nilainya sama. Cuman bedanya nanti untuk gerak benda 1, V0 1X positif. Jadi V0 plus 15, ini plus 20. Nanti yang benda 2, V0 2X-nya min 15, V0 2Y-nya min 20. Persamaannya sama, persis. Ya. Demikian yang sudah bisa kita jelaskan. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Jika ada kesalahan hitung, silakan dikasih komentar. Terima kasih atas kunjungan Anda. Kalau Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, berusaha keras untuk mencapai cita-cita yang Anda impikan. Maka Anda akan sukses. Saya Martin Kamina.